Selamat pagi semuanya, kembali lagi di channel Tio Vlog. Dan gimana kabar kalian pada weekend ini? Hari ini masih pagi banget tuh, masih jam setengah 8. Dan gue pengen ke bengkel Suzuki, pengen servis dan ganti oli rutin. Jadi video kali ini gue akan membahas mengenai jangan beli Suzuki GSX 150 kalau kalian gak siap dengan poin-poin yang akan gue sampaikan di video kali ini. Tenang, video ini tidak bermaksud untuk mendiskreditkan satu merek atau menjelek-jelekan satu merek dibandingkan dengan merek lainnya. Tapi ini merupakan poin-poin yang menurut gue penting untuk kalian ketahui sebelum kalian membeli motor Suzuki GSX 150 ini. Aduh, jangan deh, aduh. Nah, untuk menjabarkan poin-poinnya, nanti gue akan berhenti dulu minggir di tempat nanti di depan. Gue akan minggir. Jadi untuk sementara gue cut dulu ya perjalanan ke sananya. Aduh. Oke, kita sudah sampai di tempat yang gue akan berhenti dulu. Hai kucing. Ya, matikan dulu. Oke, jadi video kali ini akan ngebahas tentang jangan beli Suzuki GSX 150 kalau kalian belum siap dengan 5 poin ini. Poin pertama yaitu lampu. Jika kalian berharap, kalian tahu kan Suzuki GSX itu untuk ya seri R terkenal memiliki ciri khas dengan single lamp, dimana lampunya cuma satu di depan dan itu keren banget. Kayak gini nih Suzuki yang homogenya. Nah, kalau kalian berharap untuk dapat model lampu seperti itu pada Suzuki GSX 150, kalian akan kecewa karena lampunya itu nggak single. Sebenarnya kalau dari atas sih kelihatannya satu, cuma kalau kalian lihat dari bawah bentuknya itu kayak T kebalik, bentuknya kayak begini. Nah, itu menurut gua salah satu poin yang menurut gua bikin gua sedikit kecewa dengan Suzuki GSX, karena gua berharap lampunya itu single sama kayak Suzuki GSX yang moge-mogenya. Suzuki GSX 250, GSX 1000, dan GSX 600 kan lampunya single semua. Nah, pada motor Suzuki GSX 150 ini dia tidak memiliki single headlamp. Memang kalau lihat dari atas ya kayak single sih. Kemudian poin yang kedua yaitu jika kalian malas untuk menyimpan keylessnya, atau maksud gua adalah jika kalian nggak siap berhadapan dengan keyless. Memang seperti kita tahu kalau Suzuki GSX 150 itu dia menggunakan keyless untuk yang seri R. Nah, sayangnya kunci keylessnya ini tuh nggak waterproof. Jadi kalau kalian hujan, apalagi sekarang lagi Indonesia tuh lagi musim hujan kan, kalau kalian kehujanan, kalian harus siap sedia untuk menyimpan kunci ini ke dalam tas kalian, atau kalian membawa plastik terus kalian masukin ke dalam plastik. Why? Karena kalau kunci ini rusak, kalau kena air kunci ini akan rusak. Nah, kalau rusak kalian nggak akan bisa starter motor kalian. Kenapa? Karena sensor dari keyless ini akan ngebaca remote ini. Kalau remote ini ada dalam keadaan dekat, maka dia akan bisa starter. Sebenarnya bisa di starter, cuma kalian akan repot karena kalian ibaratnya jadi kayak misalkan ibarat kunci kalian mati, ya udah kalian masukin kode dari kunci ini untuk nyalain motorin, dan itu kan makan waktu banget, takes time banget. Oleh karena itu, jika kalian nggak siap untuk selalu menyimpan keyless ini di dalam plastik ketika musim hujan, jangan beli Suzuki GSX R 150. Kemudian poin yang ketiga yaitu jika kalian ingin motor 150 cc yang dimensinya besar atau mirip-mirip dengan motor 2.5, jangan beli Suzuki GSX R 150. Why? Karena di antara kompetitornya, yaitu misalkan CBR 150 K45G atau R15 V3, Suzuki GSX R ini mempunyai dimensi motor yang paling kecil di antara mereka bertiga. Kalian bisa lihat spesifikasi di sini nih untuk yang CBR K45G dengan R15 dan dibandingkan dengan Suzuki GSX 150. Nah, kalian bisa lihat kan, dari segi panjang dan lebar, motor ini tuh paling pendek. Dimana motor ini paling pendek diikuti oleh kemudian CBR 150 K45G, kemudian yang paling besar itu ada di R15 V3. Jadi kalau kalian mengharapkan motor 150 cc yang bodinya besar dengan dimensi yang lebar, jangan beli motor ini karena motor ini kecil. Kalian bisa lihat motornya itu ramping banget, dan juga paling enteng di antara kelas di sekelasnya. Dia beratnya cuma 176 kg, sementara yang CBR sama R15 itu beratnya 130 ke atas. Kemudian poin yang keempat, jangan beli motor GSX R 150 kalau kalian
ingin sering boncengan sama teman kalian atau sama pacar kalian atau sama misalkan sama orang tua kalian, dan kalian berharap para boncengers itu merasa nyaman, jangan beli motor ini. Kenapa? Kayak kalian bisa lihat desain single seatnya itu, desain bangku belakang atau bangku penumpang itu kecil banget. Ini sedikit lebar karena gue pakai single seat. Kalau gue copot single seatnya dan gue pasangin joknya, dia tuh akan lebih kecil, pendek, cuma segini kayaknya. Itu tuh lebarnya sekitar berapa? Sekitar hampir 20 cm dan keras joknya. Dan itu akan menurut gue cukup menyiksa karena gue pernah ngerasain dibonceng pakai GSX dan itu keras banget. Dan bagi gue sih itu berasa naik kerek supermoto ya, karena joknya kecil gitu kan, jadi kayak kita nggak bisa duduk full dengan nyaman. Dan itu menurut gue itu cukup menyiksa para boncengers. Kalau dibandingkan dengan kompetitornya gitu kan, Semberen R15, mereka berdua tuh punya jok belakang yang lebih lebar dan sedikit lebih empuk dibandingkan GSX. Nah jadi kalau kalian para pecinta GSX atau para pecinta otomotif yang ingin beli motor ini dan ingin boncengan dan sering boncengan apalagi, sebaiknya jangan beli motor ini, karena motor ini tuh nggak disarankan untuk membonceng. Makanya karena itulah akhirnya gue pasang single seat dan gue lepas joknya. Kemudian poin yang kelima adalah poin yang terakhir, jangan beli motor Suzuki GSX R150 kalau kalian bisa mengeluh pegal. Kenapa begitu? Karena seperti yang kita tahu, motor ini Suzuki GSX 150 ini yang seri R ini, dia menggunakan jenis stang, ada tape, gue ke distract. Balik ke topik, motor Suzuki GSX R150 ini menggunakan tipe stang jepit yang mereknya Andrioke, bukan merek, yang tipenya Andrioke, dimana Andrioke itu merupakan stang yang biasa dipakai di motor-motor moge atau motor 250 cc ke atas, yang bentuknya itu dimana kayak gini nih. Kalian bisa lihat Andrioke itu artinya stangnya itu berada di antara segitiga dan di antara ini apa namanya, shockbreaker. Jadi stangnya di tengah-tengah nih, kalian bisa lihat stangnya ini nih di tengah-tengah. Nah karena bentuk stangnya seperti itu, seperti Andrioke itu, maka otomatis riding position kalian itu bakal lebih nunduk, which is kalian akan lebih bisa mengeluh pegal, apalagi di tengah kemacetan Jakarta, dimana kita harus menahan tangan kita dengan stang. Itu akan sangat mungkin kita merasakan pegal yang sangat kalau kalian membawa motor ini untuk harian apalagi. Jadi bagi kalian yang tidak siap untuk merasakan pegal yang naik motor Andrioke, jangan beli motor ini. Oke, sekian dari gua, dimana tadi gua sudah menyebutkan 5 hal yang harus kalian perhatikan dan harus kalian pikirkan sebelum membeli motor Suzuki GSX 150 ini. Oke, jika kalian suka video seperti ini, please share, like, comment, dan subscribe channel ini. Dadah, sampai ketemu di channel gua dan video-video gue berikutnya. Dadah, kesyau.